Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan lakukan praktikum pembuatan database menggunakan perintah DLL. Hari ini kita akan melakukan pembuatan database namanya database pelanggan PLN. Selanjutnya dalam database ini terdiri dari beberapa tabel. Ada 5 tabel, tabel pelanggan, tabel parameter, tabel daya, tabel pemakaian listrik, dan tabel peralatan listrik. Nah, dari tabel-tabel ini terdiri dari beberapa kolom, ada kolom ID pelanggan, kolom nama pelanggan, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita share screen command prompt. Jadi kita lakukan perintah-perintah command prompt untuk membuat tabelnya. Pertama kita menuju ke direktori tempat menyimpan SEM-nya. Perintahnya adalah cd SEM. Lanjut, kita melihat folder apa yang ada di dalam. Lanjut, kita masuk ke direktori MySQL, cd MySQL. Oh iya, ya. cd MySQL, kemudian dalamnya ada direktori cd bin. Pada saat sudah dalam menu direktori bin, lanjut masukkan perintah MySQL min kemudian root min p. Masukkan passwordnya. Oke, setelah masukkan password, kemudian di sini masukkan perintah create database. Create database Oke, sudah tercreate satu database dengan nama pelanggan PLN. Lanjut, kita akan melihat isi apakah database-nya sudah tercipta, maka lakukan perintah show databases. Ini sudah tampil direktori atau database pelanggan PLN. Selanjutnya kita akan lakukan pembuatan tabel. Tabelnya adalah tabel pertama adalah tabel pelanggan. Perintahnya untuk meng-create adalah create tabel. Nama tabelnya adalah pelanggan. Kemudian kolom-kolom yang ada di dalamnya. Pertama kita ada kolom equal dengan tipe data integer. Dia ada 12 karakter. Lanjut ada kolom nama pelanggan. Nama pelanggan dia varchar. Variabelnya atau tipe datanya varchar. Jumlah karakternya kurang lebih 30. Kolom ketiga kolom alamat, datanya sama varchar, karakternya ada 30. Lanjut kolom koordinat ini tipe datanya varchar, 30 karakter. Oke, sorry, sebelum kita create table, kita masuk dulu ke database yang telah dibuat. Perintah untuk memasukkan data masuk dalam database adalah use, kemudian nama database-nya use pelanggan PLN. Oke, setelah di sini muncul nama database-nya, maka kita masukkan kembali perintah create table-nya. Oke, masih error, kita cek sebentar.
Sini ya, ada beberapa karakter yang tidak saya salah ketik. Char. Oke, sudah selesai create satu tabelnya. Kita lanjut ke tabel kedua. Tabel kedua namanya tabel KWH meter. Perintahnya sama, create table, kemudian nama tabelnya. Tabelnya adalah KWH meter. Adapun kolom-kolomnya sebagai berikut. Pertama ada kolom nomor meter. Tipe datanya nomor meter, integer bisa. Karakternya ada 11 karakter. Lanjut ada kolom merek meter. Merek meter, tipe datanya varchar. Karakternya kurang lebih 20 karakter. Kolom ketiga ada tipe meter. Tipe datanya varchar. Jumlah karakternya 20. Oke, error lagi. Jadi perintahnya masih tipe create table. Oke, tabel kedua sudah selesai. Lanjut ke tabel ketiga. Tabel ketiga adalah tabel daya. Perintahnya sama, create table daya. Kolom pertama ada kode tarif. Tipe datanya kode tarif varchar. Varchar ada 10 karakter. Kolom kedua ada kode daya. Tipe datanya sama, varchar. Karakternya ada 10. Lanjut kolom ketiga ada jenis tarif. Tipe datanya varchar, jumlah 10. Oke, tabel ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke tabel keempat. Keempat namanya tabel pemakaian listrik. Create tabel pemakaian listrik. Dia terdiri dari 3 kolom. Pertama ada kolom stand awal. Tipe datanya varchar, 12 karakter. Kemudian ada kolom konsumsi. Tipe datanya varchar. Ya, kurang lebih. Oh, sorry. Di sini harusnya integer ini karena di sini kan ada fungsi pengurangan. Integer 10 karakter. Juga integer. Kolom stand akhir. Integer 10. Oke, tabel keempat sudah selesai. Lanjut ke tabel kelima. Create table peralatan listrik. Kolom pertamanya ada kolom daya produk. Tipe datanya varchar.
karakter, kemudian ada kolom nama produk, tipe datanya varchar, ada 15 karakter, dan kolom ketiga ada kode produk varchar sama 15 karakter. Oke, kelima tabel sudah selesai kita buat. Oke, selanjutnya kita akan melihat tabel-tabel yang sudah dibuat. Show. Nah, ini menandakan bahwa kita ingin melihat tabel yang ada dalam database pelanggan PLN. Nah, demikian bahwa dalam tabel ini sudah dalam database pelanggan PLN sudah tercreate masing-masing ada tabel daya, tabel kWh meter, tabel pelanggan, tabel pemakaian listrik, dan tabel peralatan listrik. Pun jika kita ingin melihat kolom-kolom yang sudah di-create sebelumnya, maka kita menggunakan perintah deskripsi. Deskripsi misalnya tabel ya. Oke, masih error, saya cek. Sorry, harusnya tidak perlu tabelnya lagi, langsung nama tabel. Deskripsi daya. Nah, ini yang telah kita create sebelumnya ada 3 kolom. Pertama kolom kode tarif, kolom kode daya, dan kolom jenis tarif. Adapun tipe datanya seperti ini. Lanjut ke tabel pelanggan. Ini tipe datanya yang lebih variatif, ada integer, ada varchar. Satu lagi tadi ada tabel konsumsi, tabel pemakaian listrik. Lebih monoton lagi, tipe datanya semuanya integer. Oke, demikian praktikum pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.